saya Rizky Rahmadi, saya dari Prodi Manajemen Angkatan 2022. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi tentang mata kuliah pengantar ekonomi. Yang pertama itu ada konsep ruang lingkup pengantar ekonomi, yang kedua itu permintaan dan penawaran, yang ketiga itu teori produksi, yang keempat itu konsep biaya produksi, dan yang kelima perilaku perusahaan dan industri. Baiklah, itulah materi-materi yang akan saya paparkan selanjutnya. Di sini kita mengetahui bahwa ilmu ekonomi itu adalah suatu studi tentang manusia dalam urusan hidup yang biasa atau sehari-hari. Persoalan ekonomi itu timbul dari penggunaan sumber yang langka untuk memuaskan keinginan-keinginan manusia yang tak terbatas. Ya, seperti kita di sini keinginan tidak terbatas ya, seperti kita ingin memiliki usaha atau menurut definisi ilmu ekonomi itu disimpulkan bahwa prinsip dasar melahirkan ilmu ekonomi adalah kelangkaan atau bahasa lainnya scarcity. Yang kedua itu pilihan atau bahasa lainnya cost. Menurut definisi ilmu ekonomi ini disimpulkan bahwa prinsip dasar melahirkan ilmu ekonomi adalah ada dua bagian, yaitu pertama kelangkaan atau scarcity, yang kedua itu pilihan atau scourge. Kelangkaan scarcity itu sehubungan dengan keinginan manusia, di mana penyediaan sumber daya yang tersedia saat ini sangat tidak cukup, maka diperlukan output perekonomian yang ada untuk dapat menghasilkan banyak barang dan jasa untuk memungkinkan semua orang dapat mengkonsumsi jumlah tersebut. Adapun pilihan atau scourge ini karena sumber daya langka, maka syarat menghadapi persoalan untuk memutuskan apa yang ada di produksi dan bagaimana membagikan hasil produksinya di antara anggota masyarakat. Kelangkaan seharusnya adanya pilihan, maka pilihan-pilihan berarti ada pengorbanan atau biaya. Ini kita masuk di definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai bagaimana orang-orang dan masyarakat membuat suatu pilihan tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa, dan mendistribusikan untuk keperluan konsumsi sekarang dan di masa datang kepada berbagai orang dan golongan masyarakat. Ilmu ekonomi menganalisis biaya dan keuntungan serta memperbaiki corak penggunaan sumber daya. Adapun definisi ekonomi menurut para ahli, banyak para ahli, yaitu yang pertama menurut Adam Smith, menurut pendapatan dari Abraham Maslow, dan ketiga itu menurut pendapat dari J.M. Keynes, yang keempat menurut Prof. Paul Anthony. Oke, sekarang kita masuk di kegunaan, konsumsi, dan permintaan. Manusia atau seorang memerlukan barang dan jasa karena barang dan jasa ini memberikan kepuasan hati, manfaat, dan berguna secara langsung maupun tidak langsung, di mana guna suatu benda tergantung pada persediaannya. Contohnya, sebuah botol itu yang berisi air minum yang harus memiliki kegunaan bagi seseorang yang sedang haus. Botol kedua masih memberikan kegunaan atau kepuasan, tetapi tidak sebesar botol pertama. Karena kegunaan yang diberikan oleh sejumlah botol berisi air minum berturut-turut semakin sedikit, maka kegunaan maksimal berkurang. Karena kepuasan dan guna tak dapat dihitung atau diukur, maka para ahli ilmu ekonomi mencari jalan lain dengan membandingkannya dengan uang. Contohnya, pegawai dengan pendapatan tertentu harus berhati-hati dalam membelanjakan uangnya untuk membeli barang yang diperlukan. Dia harus membagi sesuai dengan prioritas keperluan akan barang tersebut. Misalnya saja,
Ada pegawai yang membawa uang gajinya untuk membeli baju. Di pinggir jalan ada deretan toko baju dengan harga seharga 10 ya misalkannya per helai. Berapa helaikah pegawai itu akan membeli baju? Dia tidak dapat mengukur besarnya kepuasan dari tiap helai baju tersebut. Maka dia akan membandingkan uang yang dimilikinya dengan baju yang akan dibelinya. Bila dia memutuskan untuk membeli 5 buah baju, maka kepuasan yang akan diperoleh dari 5 buah baju seimbang dengan nilai uang seharga 50. Di sini kita masuk di permintaan ya. Kurva permintaan adalah berbagai jumlah barang yang akan dibeli seseorang pada berbagai kemungkinan tingkat harga dalam jangka waktu tertentu. Permintaan dalam kehidupan sehari-hari seorang akan membeli barang dengan jumlah yang lebih sedikit kalau harga barang itu naik. Demikian pula kalau harga barang turun, orang akan semakin membeli dengan jumlah yang sangat banyak. Maka bentuk umum karena permintaan adalah dari kiri atas ke kanan, bahwa seringkali tidak lurus melainkan lengkung. Asumsinya adalah bahwa yang berubah-ubah itu hanya harga barang yang bersangkutan, sedangkan yang lain, pendapatan, selera harga barang lain tidak berubah. Dalam kenyataan, perubahan jumlah suatu barang yang dibeli tidak hanya dipengaruhi oleh harga barang yang bersangkutan saja, tetapi juga oleh harga barang lain, terutama yang bersaingan. Terus pendapatan konsumen, selera, faktor non-ekonomi lain seperti jumlah produk sosial dan politik. Sekian materi yang pertama. Di sini kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu permintaan dan penawaran. Di sini kita mengetahui dalam ekonomi terdapat permintaan dan penawaran yang saling bertemu dan membentuk satu titik pertemuan dalam satuan harga dan kualitas. Jumlah barang. Setiap transaksi perdagangan pasti ada permintaan, penawaran, harga, dan kuantitas yang saling mengurangi satu sama lain. Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Sedangkan penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Contohnya suatu permintaan, misalnya ada seseorang memesan atau meminta sebuah barang, ya itu termasuk di dalam permintaan. Sedangkan penawaran ini yaitu misalkannya kita membeli baju, di situ kita akan ada tawar menawar seperti itu. Dengan kata lain, yang bertindak sebagai permintaan adalah pembeli, sedangkan penjual sebagai penawaran. Ketika terjadi transaksi antara si pembeli dan si penjual, maka keduanya akan sepakat sehingga terjadilah transaksi pada harga tertentu hasil dari proses tawar menawar. Ya, kita tahu juga kan, setiap kita membeli atau menjual barang, di situ kita akan ada tawar menawar lah ya. Ya, tidak mungkin kita di sini misalkan kamu ingin beli baju tidak menawar-nawar dulu kan. Setidaknya kita ya, walaupun nanti kita akan dapati sepakatnya, kita harus ada menawar dulu. Di sini permintaan dan penawaran mempunyai hukum, ya hukum permintaan dan hukum penawaran. Jika semua asumsi diabaikan, jika harga semakin murah, maka permintaan atau pembelian akan semakin banyak, dan demikian pula sebaliknya. Jika harga semakin murah, maka penawaran akan semakin sedikit. Hal ini terjadi karena semua ingin mencari kepuasan sendiri atau keuntungan. Ya, kita tahu kan, kita tidak mungkin menjual barang ingin rugi. Semua orang menjual barang itu pasti ingin punya keuntungan ya, sebesar-besarnya dari harga yang ada. Apabila harga terlalu tinggi, maka pembeli mungkin akan membeli sedikit karena uang yang dimiliki terbatas. Namun bagi penjual yang
tingginya harga, ia akan mencoba memperbanyak suatu barang yang dijual atau diproduksi agar mencapai produk lain sebagai pengganti barang yang harganya mahal tersebut. Di sini kita akan masuki ada faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Di sini kita masuk di faktor permintaan ya. Faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu yang pertama selera konsumen, yang kedua itu pendapatan konsumen, yang ketiga itu perkiraan harga di masa yang akan datang. Yang keempat itu seperti ketersediaan serta harga barang sejenis, barang pengganti, dan barang pelengkap. Yang kelima itu ada banyaknya atau intensitas kebutuhan konsumen. Terus faktor yang mempengaruhi penawaran. Faktor yang mempengaruhi penawaran ini ada 5 juga. Sebenarnya ada banyak, tapi kita ambil contoh aja ya, seperti biaya produksi dan teknologi yang digunakan, tujuan perusahaan, pajak, terus ketersediaan serta harga barang pengganti dan barang pelengkap. Terus yang kelima itu prediksi atau perkiraan harga di masa depan. Di penawaran dan permintaan ada juga harga pasar atau harga keseimbangannya. Harga pasar adalah harga kesepakatan antara si pembeli dan si penjual yang terbentuk dari hasil tawar-menawar. Adanya permintaan dan penawaran mendorong pembeli dan penjual melakukan proses tawar-menawar untuk mendapatkan harga pasar. Oke, itu tadi materi tentang penawaran dan permintaan. Sekarang kita masuki materi selanjutnya yaitu teori produksi. Di sini kita mengetahui bahwa produksi adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan manfaat dengan cara mengkombinasikan faktor-faktor produksi, kapital, tenaga kerja, teknologi, dan managerial skill. Produksi juga merupakan usaha untuk meningkatkan manfaat dengan cara mengubah bentuk from utility, memindahkan tempat flex utility, dan menyimpan store utility. Sistem produksi adalah merupakan berkaitan komponen satu dengan komponen lain dan juga menyangkut prosesnya terjadi interaksi satu dengan interaksi yang lainnya untuk mencapai suatu tujuan. Salah satu lingkungan ekonomi adalah sistem produksi. Komponen dalam sistem produksi adalah input, proses, dan output. Komponen input meliputi tanah, tenaga kerja, modal, manajemen, energi, informasi, dan sebagainya yang ikut berperan menjadi komponen atau bahan baku dari suatu produk. Komponen output adalah barang dan atau jasa. Komponen proses dalam transformasi nilai tambah dari input ke output adalah pengadilan input. Komponen output adalah barang dan atau jasa. Komponen proses dalam transformasi nilai tambah dari input ke output adalah pengadilan input, mengendalikan proses itu sendiri, dan mengendalikan teknologi sebagai upaya umpan balik dari output ke input. Upaya umpan balik ini adalah dalam rangka untuk menjaga kualitas output yang diinginkan sesuai dengan harapan produsen atau teori produksi juga menjelaskan beberapa jenis produksi sesuai dengan output yang diproduksinya. Seperti yang pertama ini produksi ekstraksi. Jenis produksi ekstraksi merupakan kegiatan produksi yang menambah atau menciptakan nilai guna dengan mengambil langsung sumber daya alam. Barang-barang tersebut nantinya akan diekspor ke pabrik-pabrik untuk diolah kembali. Contohnya produksi ekstraris.
meliputi kegiatan tambang emas, tembaga, batu bara, nikel, terus kobalt, besi, dan minyak bumi. Terus ada juga produksi agraris. Produksi agraris ini merupakan kegiatan produksi yang memberikan nilai tambahan atau menciptakan nilai pada hewan dan tumbuhan. Secara sempit, produksi agraris meliputi produksi di bidang pertanian seperti beras. Namun secara luasnya, bidang-bidang sejenis seperti perkebunan, terus peternakan, terus perikanan, dan kehutanan ke dalam produksi agraris. Terus produksi yang ketiga ini adalah produksi industri. Jenis produksi industri ini merupakan suatu kegiatan industri yang memberikan nilai tambah atau menciptakan nilai dengan mengubah barang mentah menjadi suatu barang setengah jadi atau barang jadi. Contohnya, dari kegiatan produksi industri seperti pengolahan makanan, kemasan, pakaian, terus bahan-bahan konstruksi, kendaraan bermotor, alat elektronik, dan sebagainya. Masih banyak juga jenis-jenisnya. Yang keempat ini perdagangan. Meski perdagangan tidak mengubah bentuk barang, perdagangan dapat dikategorikan sebagai kegiatan produksi yang berdagang, memindahkan tempat barang dari produsen ke konsumen. Pada umumnya, para pedagang akan membeli suatu barang dari produsen dengan harga yang lebih terjangkau dengan pembelian grosirnya. Kemudian mereka menjualnya ke pembeli, akan baik konsumen maupun pedagang retail dengan selisih harga agar mendapatkan keuntungan. Ya, di sini kita mengetahui ketika kita menjual suatu barang, kita tidak mungkin mengambil kerugiannya. Kita pasti ingin mendapatkan keuntungan. Ya, walaupun itu keuntungannya tidak banyak. Produksi yang kelima ini yaitu produksi jasa. Produksi jasa ini merupakan kegiatan produksi yang memberikan pelayanan kepada konsumen. Hasil output produksi di bidang jasa tidak bisa dilihat wujudnya sebab tidak berupa barang fisik. Produksi jasa hanya dapat dirasakan manfaatnya. Contohnya, produksi di bidang jasa adalah layanan telekomunikasi, kesehatan, pendidikan, hiburan, dan perbankan. Teori produksi ada juga tahapan-tahapannya. Yang pertama, tahapan primer. Pembagian tahapan produksi primer ini berlaku untuk kegiatan produksi di bidang ekstraksi dan agraris. Tahap primer ini menghasilkan barang yang sifatnya masih sangat dasar, sehingga ada yang bisa dikonsumsi langsung oleh konsumen. Namun ada juga yang memerlukan pengelolaan lebih lanjut agar bisa dikonsumsi oleh konsumen. Contohnya, di sini kita ambil contoh seperti minyak bumi. Pada produksi ekstraksi memerlukan pengelolaan lebih lanjut oleh pabrik-pabrik. Sementara untuk kegiatan produksi agraris, hasilnya bisa dikonsumsi langsung oleh konsumen. Misalnya buah-buahan yang dapat dibeli konsumen di toko-toko buah untuk langsung dimakan. Kita masuk di tahapan kedua. Tahapan kedua ini tahapan sekunder. Seperti kita dengar namanya saja sekunder, bahwa sekunder merupakan lanjutan dari produksi primer. Bahan mentah yang dihasilkan pada tahapan primer memerlukan pengelolaan lebih lanjut. Pada umumnya, yang termasuk dalam tahapan ini adalah bidang industri barang mentah yang merupakan hasil produksi tahapan primer diolah menjadi barang jadi atau siap dipakai. Kita mengambil contohnya, barang hasil produksi pada tahapan primer adalah
getah karet. Komoditas tersebut merupakan barang mentah yang perlu diolah bagi melalui tahapan sekunder sehingga getah karet bisa menjadi ban untuk kendaraan bermotor, bola karet, atau alas sepatu. Di sini kita memasuki di tahapan yang ketiga, yaitu tahapan tersier. Tahapan tersier merupakan tahapan produksi yang tujuan utamanya adalah melancarkan pembuatan barang serta meluruskan barang dari produsen ke konsumen. Produksi di bidang perdagangan dan jasa merupakan bagian dari produksi tahapan tersier. Dengan adanya peran bidang perdagangan barang atau jasa yang diproduksi dapat sampai ke konsumen. Ya, itu tadi 3 tahapan produksi. Di sini kita akan memasuki tentang faktor produksi. Faktor produksi yang pertama ini adalah faktor produksi asli. Kenapa disebut faktor produksi asli? Karena faktor ini meliputi sumber daya alam dan tenaga kerja. Benar, Gramdes. Hanya 2 hal tersebut. Mengapa sumber daya alam dan tenaga kerja dikatakan sebagai faktor produksi asli? Karena hanya dengan 2 faktor tersebut manusia sudah dapat memproduksi suatu barang. Sumber daya alam yang dimaksud di sini ya itu meliputi udara, hewan, tumbuhan, terus panen hasil alam dan lain-lainnya. Kita memasuki di faktor produksi yang kedua, yaitu faktor produksi turunan. Faktor produksi turunan merupakan faktor produksi yang tidak berhubungan secara langsung dan merupakan karya yang berasal dari pemikiran dan kemajuan budaya manusia. Di antaranya, yang termasuk faktor produksi turunan adalah modal, kewirausahaan, atau entrepreneur dan teknologi. 2 faktor produksi. Sekarang kita masuk di teori produksi tentang produktivitas. Teori produksi kali ini membahas bagaimana kemampuan sebuah perusahaan yaitu memproduksi barang dan jasa yang akan ditawarkan kepada konsumen. Perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan jumlah barang dan jasa yang diproduksi sehingga dapat melayani semakin banyak konsumen. Secara umum, perusahaan dapat meningkatkan produktivitasnya dengan menggunakan 3 cara, yakni metode ekstensif, metode intensif, dan metode ekstensif. Adalah cara meningkatkan produktivitas dengan menambah faktor produksi. Contohnya, metode ekstensif ini adalah tambahan jumlah tenaga kerja, pabrik, lahan pertanian, dan lainnya. Tentunya dengan penambahan faktor produksi tersebut, biaya produksi juga bertambah. Metode intensif digunakan untuk meningkatkan produktivitas dengan cara menambah produktivitas faktor produksi. Misalnya di sini untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja diadakan pelatihan khusus atau pembaharuan teknologi di suatu perusahaan. Ini kita akan masuk ke teori produksi tentang biaya produksi. Proses produksi tentunya memerlukan biaya produksi. Adapun beberapa bagian biaya produksinya. Kita masuk di biaya produksi pertama itu. Biaya produksi tahap fixed cost. Biaya produksi tetap merupakan biaya yang dibutuhkan untuk memproses produksi dan nominalnya. Berapapun jumlah barang dan atau jasa yang dihasilkan, nominal biaya ini tetap. Contohnya, biaya produksi tetap ini seperti biaya sewa gedung, terus pajak bumi dan bangunan, pembelian alat, gaji pokok karyawan, dan asuransi. Dan di sini kita akan masuki di biaya produksi yang kedua, itu
Biaya produksi yang kedua itu biaya produksi variabel atau variable cost. Biasa produksi variabel itu merupakan biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan untuk proses produksi dan nominal berubah sesuai dengan jumlah produksi yang dihasilkan. Semakin besar volume produksi, semakin besar juga pula biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dan sebaliknya. Besarnya biaya ini sangat bergantung pada aktivitas usaha. Contohnya, pengeluaran yang termasuk dalam variabel cost adalah bahan langsung, terus tenaga kerja langsung, upah overtime kerja, komisi penjualan, dan maintenance alat produksi. Yang ketiga itu biaya produksi total atau total cost. Biaya produksi total dihitung dari menambahkan biaya variabel dan biaya tetap. Misalkan produksi catering melibatkan bahan makanan, tenaga kerja, gas, listrik, air, transportasi, kemasan, dan sebagainya. Maka biaya produksi total didapatkan. Terus kita masuk di biaya produksi yang keempat. Biaya produksi yang keempat ini biaya produksi rata-rata atau average cost. Biaya produksi rata-rata didapatkan dengan cara membagi biaya produksi total dengan jumlah produksi. Hal ini penting diketahui agar suatu perusahaan itu mendapatkan prediksi keuntungan yang didapatkan setiap menjual suatu unit produk. Oke, di sini kita akan memasuki teori produksi tentang the law of diminishing return. Teori produksi kali ini dirumuskan oleh David Ricardo. Dalam pemaparannya, David menyatakan adanya anomali dalam proses produksi. Ia menjelaskan bahwa penambahan faktor produksi tidak serta-merta selalu meningkatkan hasil produksi yang linear. Di sini kita mengambil contoh sebuah perusahaan yang mempekerjakan seorang tenaga kerja dapat memproduksi barang sebanyak 100 buah. Jika ditambah seorang pekerja lagi, maka dalam sehari produk yang dihasilkan sebanyak 250 buah. Jika ditambah seorang lagi, artinya 3 pekerja, barang yang diproduksi sebanyak 400 buah. Pada tabel kita akan memasuki teori mengenai fungsi produksi. Fungsi produksi merupakan fungsi dalam bentuk pemasaran atau matematika yang di sini kita masuki teori mengenai fungsi produksi. Fungsi produksi merupakan fungsi dalam bentuk persamaan matematika yang menjelaskan hubungan output dengan input yang dipakai selama proses produksi berlangsung. Fungsi produksi memberikan produksi jumlah output yang memungkinkan yang dihasilkan oleh produsen dengan mengkombinasikan sebagai macam input. Gila apa tuh? Oke, itu tadi materi tentang konsep biaya produksi. Sekarang kita akan memasuki materi yang kelima, yaitu perilaku industri. Perilaku definisikan sebagai pola tanggapan dan penyesuaian suatu industri di dalam pasar untuk mencapai tujuan. Perilaku industri satu dengan yang lainnya adalah sangat berbeda, dan perbedaan ini salah satunya disebabkan oleh perbedaan struktur pasar dalam industri. Perilaku yang mempunyai struktur atomistik berbeda dengan struktur industri yang mempunyai struktur oligopoli atau monopoli. Variasi struktur ini seperti telah dijelaskan
dapat dilihat dengan berbagai ukuran seperti diferensiasi produk, terus rintangan masuk, tingkat konsentrasi, tingkat pertumbuhan, permintaan pasar, dan lain-lainnya. Perilaku perusahaan dalam industri akan menarik untuk diamati apabila perusahaan berada dalam struktur persaingan itu sempurna. Perilaku perusahaan dalam struktur persaingan sempurna kurang menarik untuk diamati karena sedemikian banyaknya perusahaan yang ada dalam suatu industri akan menyebabkan perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk menentukan harga. Materi yang akan dibahas berikut ini adalah tentang perilaku pada industri oligopoli, terutama perilaku harga, karena jenis industri inilah yang paling banyak ditemui dalam kenyataan sehari-hari. Model-model perilaku industri dalam hal ini industri oligopoli yang terkenal antara lain adalah model. Perilaku didefinisikan sebagai pola tanggapan dan penyesuaian suatu industri di dalam pasar untuk mencapai suatu tujuan. Perilaku industri satu dengan industri lain adalah sangat berbeda, dan perbedaan ini salah satunya disebabkan oleh perbedaan struktur pasar dalam industri. Perilaku yang mempunyai struktur atomistik berbeda dengan struktur industri yang mempunyai struktur oligopoli atau monopoli. Variasi struktur ini, seperti telah dijelaskan sebelumnya, dapat dilihat dengan berbagai ukuran seperti diferensiasi produk, rintangan masuk, tingkat konsentrasi, tingkat pertumbuhan, permintaan pasar, dan lain-lainnya. Perilaku perusahaan dalam industri akan menarik. Baiklah, model-model perilaku industri dalam hal ini industri oligopoli yang terkenal antara lain adalah seperti model pemimpinan harga, terus kartel, harga berdasarkan biaya rata-rata, dan harga batas. Pembahasan selanjutnya adalah tentang integrasi dan market.